Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada perusahaan yang kinerjanya biasa-biasa aja, terus tiba-tiba bisa melesat jadi luar biasa? Sementara banyak perusahaan lain yang udah bagus, ya gitu-gitu aja, kejebak di level cukup baik. Nah, kita akan bedah pertanyaan besar ini berdasarkan salah satu buku bisnis paling fenomenal, Good to Great karya Jim Collins. Oke, kita mulai dari ide intinya. Ini gagasan yang mungkin kedengarannya agak aneh, tapi ini benar-benar jadi fondasi dari semua penelitian Collins. Ini dia kalimat kuncinya. Baik adalah musuh dari hebat. Menurut Collins, masalah terbesarnya tuh justru rasa nyaman. Saat sebuah perusahaan sudah merasa performanya cukup baik, mereka jadi puas. Nah, rasa puas inilah yang bikin mereka nggak punya dorongan buat melakukan lompatan jadi perusahaan yang benar-benar hebat. Pertanyaan inilah yang kemudian jadi pemicu sebuah proyek penelitian raksasa selama 5 tahun. Jim Collins dan timnya pengen tahu, bisa nggak sih sebuah perusahaan itu sembuh dari penyakit cukup baik, dan mereka nggak mau jawaban yang kira-kira. Mereka mau jawaban yang berdasarkan data yang solid. Dan ini bukan penelitian main-main loh, mereka benar-benar menyisir data keuangan dari 1.435 perusahaan selama 40 tahun. Tujuannya buat nemuin pola, nemuin apa sih yang tersembunyi di balik kesuksesan yang luar biasa itu. Mereka membayangkannya seperti sebuah kotak hitam. Jadi, mereka menemukan perusahaan-perusahaan yang tadinya biasa aja, tiba-tiba performanya meroket. Pertanyaan besarnya, apa sih yang terjadi di dalam kotak hitam itu? Keputusan apa? Kepemimpinan macam apa? Atau strategi apa yang jadi pemicunya? Nah, yang menarik, temuan mereka yang paling mengejutkan justru soal apa yang bukan jadi penyebabnya. Jadi, sebelum kita bongkar rahasianya, yuk kita runtuhin dulu beberapa mitos yang sering kita dengar soal sukses dalam bisnis. Lihat deh grafik ini. Ini bukti nyatanya. Perusahaan pembandingnya itu grafiknya datar-datar aja. Tapi perusahaan Good to Great, setelah titik transisi mereka, langsung melesat tajam ke atas. Kayak stick hoki. Perbedaannya tuh dramatis banget. Hasilnya benar-benar gila. Coba bayangin ya, kalau misalnya di tahun 1965, kamu invest 1 juta rupiah di gabungan perusahaan-perusahaan ini, di tahun 2000 uangmu itu bakal jadi 471 juta rupiah. Padahal, pasar saham secara umum cuma naik 56 kali lipat. Jauh banget bedanya. Hasilnya memang spektakuler, tapi penyebabnya ternyata sama sekali di luar dugaan. Semua faktor yang biasanya kita anggap kunci sukses yang diajarin di buku-buku bisnis ternyata nggak ditemukan di data mereka. Collins menyebutnya temuan yang sunyi. Maksudnya, hal-hal yang kita kira penting dan berisik, ternyata nggak ada pengaruhnya. Misalnya nih, merekrut CEO bintang dari luar, ngasih gaji eksekutif yang selangit, gila-gilaan soal teknologi, atau melakukan akuisisi raksasa, ternyata semua itu bukan penentu lompatan dari baik menjadi hebat. Oke, kalau semua jawaban klise itu ternyata salah, lantas apa dong rahasianya? Apa satu hal yang benar-benar membedakan perusahaan-perusahaan hebat ini dari yang lain? Jawabannya, dan ini mungkin temuan yang paling mengejutkan dari semuanya, ternyata ada di satu faktor. Tipe pemimpin yang sangat spesifik dan penuh paradoks yang ada di pucuk pimpinan. Collins kemudian membuat semacam hierarki kepemimpinan. Level 1-4 itu mungkin udah sering kita temui ya, mulai dari anggota tim yang kompeten sampai manajer yang efektif. Tapi, di puncak piramida ada yang namanya level 5, sebuah tingkatan yang benar-benar beda. Biar nggak abstrak, kita lihat contoh nyatanya aja ya. Kenalin, Darwin Smith. Dia ini seorang pengacara internal di Kimberly-Clark. Orangnya pendiam, sederhana, sama sekali nggak menonjol. Banyak banget yang ragu waktu dia diangkat jadi CEO. Apalagi saat itu perusahaannya lagi lesu. Dan, lihat apa yang terjadi. Sebelum Smith, performa perusahaan stagnan. Tapi selama 20 tahun kepemimpinannya, perusahaan ini bertransformasi total. Keuntungannya mengalahkan pasar sampai 4 kali lipat, bahkan melampaui raksasa industri kayak Procter & Gamble. Luar biasa. Nah, inilah inti dari pemimpin level 5. Ini adalah sebuah paradoks yang kuat banget. Di satu sisi, mereka itu orang yang sangat rendah hati, nggak suka pamer. Tapi di sisi lain, mereka punya kemauan profesional yang kerasnya kayak baja. Mereka bakal lakuin apapun demi kesuksesan perusahaan.
Bedanya kelihatan jelas banget kan? Ambisi seorang pemimpin level 5 itu untuk perusahaannya, bukan untuk dirinya sendiri. Mereka mau membangun sesuatu yang hebat dan bisa bertahan lama. Sebaliknya, pemimpin di perusahaan pembanding seringkali didorong oleh ego pribadi. Makanya begitu mereka pergi, perusahaannya ikut merosot. Oke, terus gimana sih cara berpikir seorang pemimpin level 5 ini? Ternyata ada satu konsep yang simple banget tapi sangat kuat yang bisa kita semua pelajari dan terapkan. Ini tuh soal kebiasaan mental mereka. Soal gimana cara mereka menyikapi kesuksesan dan gimana mereka menyikapi kegagalan setiap harinya. Konsepnya simpel banget. Jendela dan cermin. Gini, kalau lagi sukses, mereka akan melihat keluar jendela. Mereka kasih pujian ke timnya, ke orang lain, atau bahkan bilang itu karena faktor keberuntungan. Tapi, kalau ada masalah, mereka akan langsung melihat ke cermin dan bilang, ini tanggung jawab saya. Pemimpin biasa biasanya melakukan kebalikannya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Fokusnya bukan, lihat nih apa yang saya bangun, tapi rasa bangga karena pernah jadi bagian dari sesuatu yang hebat. Ambisinya itu buat warisan perusahaan, bukan untuk ego pribadi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama, nggak cuma soal bisnis. Dalam hidup kita sehari-hari, kapan ya kita harus lebih sering melihat keluar jendela untuk mengapresiasi orang lain? Dan kapan kita harus lebih berani melihat ke cermin untuk mengambil tanggung jawab? Mungkin inilah langkah pertama untuk beralih dari sekedar baik menjadi hebat.